Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, sahabat Nasta Global Utama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian Imtak peningkatan iman dan takwa Nasta Group dalam kajian keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah selalu kepada kita semua untuk bisa istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah konsekuensi iman dan Islam kita, beriman dan berislam dengan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Keutamaan ya dari Asyar Dzulhijjah. Keutamaan 10 bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bulan haram ya, kemudian diikuti dengan bulan Dzulhijjah bulan haram. Sekarang kita di tanggal berapa putra? Dzulqa'dah tanggal berapa? 26 Dzulqa'dah. Artinya dalam 4 atau 3 hari ke depan kita bertemu dengan Dzulhijjah ini. Masya Allah ya, saling mengingatkan bahwa Dzulhijjah bulan mulia. Dzulqa'dah iya, dia bulan mulia juga, dia bulan haram. Tidak boleh ya mengerjakan yang haram karena di bulan yang haram ini Allah Azza wa Jalla lipat gandakan kata ulama kita dibesarkan dosanya. Ya, bukan dilipat gandakan, dibesarkan dosanya. Sebagaimana kebaikan juga dibesarkan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, menjadi dahsyat, menjadi besar. Maka yang kemudian berikutnya kita akan bertemu dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini juga ya selain dia bulan haram, juga ada keutamaan-keutamaan yang banyak di dalam beramal ketaatan di dalamnya. Yang kita butuh saling mengingatkan kembali agar kita menjadi orang yang sukses, menjadi hamba yang mengerti mana waktu fadilah, mana waktu mulia, dan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar di dalam hal tersebut. Yang beramal dia yang dapat. Yang tidak beramal nggak dapat apa-apa. Yang berilmu, yang beramal dia dapat pahala. Yang tidak beramal tidak dapat apa-apa. Maka butuh tahu, butuh mengetahui mana musim-musim kemuliaan ya, agar kita bisa beramal di dalam musim-musim tersebut. Jangan menjadi hamba yang tidak mau tahu tentang keutamaan. Jangan menjadi orang yang masa bodoh dengan keadaan, padahal di depan mata dia adalah kebaikan. Di depan mata dia adalah momentum keberkahan yang Allah sudah janjikan banyak pahala di sana. Dia mampu, dia sehat, dia kuat, negerinya aman, lalu tidak berbuat, maka ini sebuah kerugian yang nyata. Maka dari sini ya kita saling mengingatkan kembali. Mungkin ada yang bilang setiap tahun Pak Ustadz membahas masalah ini. Kita bertemu Dzulhijjah, bahas lagi dan bahas lagi. Iya, memang demikianlah hakikat kehidupan kita. Kita ini orang yang lupa, butuh diingatkan kembali. Makanya Allah puji,
Allah suruh kita, Allah mengatakan fadzakir, berikan kabar gembira, peringatan, tazkiran, peringatan. Bukan ajarkan, berikan peringatan. Ingatkan yang sudah ngerti, ingatkan yang sudah faham bahwa kita ini manusia, butuh diingatkan lagi. Kita adalah orang yang lupa, maka butuh diingatkan lagi. Kita juga orang yang banyak dosa, maka juga butuh diingatkan kembali untuk hari-hari mulia agar Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita juga lupa terkadang bahwa kita ini akan mati. Kita juga terkadang lupa bahwa ada akhirat yang lebih kekal dan abadi. Kita lupa bahwa di sini ada alam kubur, ada jembatan lewat yang akan kita lewati nanti di antara surga neraka. Ada padang mahsyar, ada perhitungan amal. Dan kita masih hidup, butuh amal, butuh bekal menuju Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka saling mengingatkan dalam kebaikan adalah sebuah fadilah. Karena kita manusia yang lupa, ada masa aktifnya, ada masa kuatnya, ada masa muda dan eksisnya, ada masa kita nanti lemah. Maka hari ini kita butuh modal untuk memperkuatkan masa muda kita. Hari ini kita butuh kekuatan agar Allah sayangi kita masa tua kita. Masa di mana hanya Allah yang kita miliki. Anak-anak mungkin akan pergi. Ya, istri, suami akan hilang. Kita akan mati. Kita butuh Allah Azza wa Jalla. Dengan amal kita, maka hari ini kita saling mengingatkan di dalam kebaikan ini. Dan musimnya, kita diambang pintu musim-musim kebaikan tersebut. Dari sini, Al-Imam Ibnu Rajab bin Al-Hambali rahimahullah, di dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif, Fima li mawasimil ami min al-wazaif, kata beliau tentang wazaif syahr Dzulhijjah. Tugas-tugas kita muslim di bulan Dzulhijjah. Banyak yang nggak paham tugas-tugas dia di bulan-bulan mulia, ya, di bulan-bulan Dzulhijjah semacam ini. Baik, kata beliau faslun fasal, ya, fi fadli ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 Dzulhijjah ini. Ya, jadi kita harus tahu, ya, jangan lewat begitu saja tanpa mengetahui apa-apa sehingga kita absen dari kebaikan. Nol dalam amal tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan menjadi muslim yang masa bodoh dan juga acu tak acu atau juga nggak mau paham, nggak mau ngerti tentang kehidupan baik dunia maupun akhirat. Baik, kata beliau, kharrajal Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari min hadits Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, dinafikan semuanya, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Ya, tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah Azza wa Jalla melainkan 10 hari Dzulhijjah ini. Masya Allah. Ya, amal ibadah kita pada 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, lebih dicintai Allah Azza wa Jalla. Sebagai sebuah isyarat kepada kita, ya, kalau begitu ya beramal. Jangan hanya jadi penonton. Kalau Allah cinta amal pada hari itu, ya beramal dong agar kita dicintai Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya tahu, oh bulan Dzulhijjah, ya, kuat badan, sehat badannya, amal nggak ada, sedekah juga nggak semangat, zikir lisan yang nggak butuh modal banyak juga nol, tilawatul Quran juga nggak ada, tidak boleh. Nabi sebutkan apa? Amal saleh pada hari itu lebih dicintai Allah dari semua hari-hari yang ada. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasul, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah jihad juga kalah keutamaannya dari beramal pada 10 hari awal Dzulhijjah ini? Walal jihadu fi sabilillah, Nabi juga mengatakan apa? Iya, jihad pun kalah keutamaannya. Insyaallah. Jihad sekalipun kalah keutamaannya dari amal-amal ibadah kita pada 10 awal Dzulhijjah ini. Ya. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kata Rasulullah, yang bisa mengalahkan amal ibadah kita di 10 awal Dzulhijjah ini satu saja. Apa itu? Orang yang pergi berjihad lalu meninggal dunia syahid, tidak kembali jiwa, raga dan juga harta benda dia. Ini baru
tidak bisa dikalahkan oleh ibadah kita di awal 10 awal Zulhijjah. Selain itu, semuanya kalah. Amal-amal kita pada tahun, bulan yang lainnya, hari-hari lainnya, itu semuanya kalah keutamaan, ya. Dan jauh lebih besar keutamaannya itu pada 10 awal Zulhijjah ini. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Dan kita dalam hitungan hari 3 hari ke depan, ikhwan, akan bertemu dengan hari itu. Kita akan bertemu dengan hari Zulhijjah yang amal ibadah kita itu, kata Rasulullah, lebih dicintai oleh Allah, ya, dan mengalahkan semua amalan pada hari-hari yang lainnya. Jangan lewatkan, ikhwan. Jangan lengah. Jangan berpangku tangan ketika masuk nanti hilal Zulhijjah, sing-singkan dengan baju. Semangat beribadah. Ya, akan kita sebutkan nanti apa saja yang dianjurkan dalam ibadah di awal Zulhijjah ini. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, kata beliau, wa amma baqiyatu anwa'il jihad, adapun yang lain, kata beliau, jihad tadi katakan apa? Ya, jihad yang tidak bisa dikalahkan oleh amal ibadah kita pada 10 Zulhijjah ini, kecuali jihad tadi, ya. Jihad yang sifatnya apa? Membuat pelaku jihad itu meninggal dunia. Ini tidak bisa dikalahkan, dia syahid. Adapun yang lainnya, orang berjihad lalu pulang, berjihad pulang, ada pahala, namun pahalanya masih kurang dibandingkan amal ibadah kita pada hari-hari 10 Zulhijjah ini. Maka, ya, jihad itu amalan yang berat, ikhwan. Konsekuensinya apa? Meninggal dunia, atau meninggalkan anak istri, atau luka, cacat seumur hidup, harta luka, dan seterusnya. Nggak ada lagi kehidupan, kenikmatan dunia yang mungkin kita bisa nikmati. Karena dalam perang, namanya perang, ya, apalagi dulu juga sekarang, ya, orang terkena sabetan pedang sehingga putus tangannya, putus kakinya, matanya buta, dan seterusnya, daripada konsekuensi perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun itu kalah semuanya, ikhwan. Kalah semuanya itu dengan amal ibadah kita di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwani fiddin, sahabat nasta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, wa qad ruya fi khususi siyami ayamihi wa qiyami layalihi wa kasati dzikri fihi ma yuzkaru mimma yahsun dzikru duna ma la yahsun. Banyak riwayat hadis, kata beliau, ya, secara khusus tentang keutamaan ibadah puasa dan juga qiyamul lail, tahajud, dan memperbanyak zikir pada hari 10 ini. Ya, akan disebutkan, kata beliau, yang layak, yang sahih, dan juga akan kita buang yang tidak sahih. Ya, demikian. Wa qad sabaqa hadisu Abi Hurairah, ya, fi dzalika wa mursal Rashid ibn Sa'ad, dan telah berlalu beberapa hadis yang sahih, kata beliau. Kita sebutkan di dalam keutamaan berpuasa pada 10 hari ini. Iya. Wabil musnadi wa sunan dalam musnad Imam Ahmad dan juga sunan-sunan yang lainnya dari Hafsah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u siyama Asyura wal ashr wa salasati ayyamin min kulli syahr. Iya, kata beliau bahwa Hafsah mengatakan Nabi itu tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa apa, ikhwan? Tanggal 10 bulan Asyura. Muharram. Berarti nanti bulan Muharram setelah Zulhijjah. Zulhijjah habis bulan Islam, mulai Muharram. Berturut-turut 3 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan pertama. Nanti itu. Nabi tidak pernah tinggalkan itu. Hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram.
wal ashar, dan 10 hari di awal Dzulhijjah. Enggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Nabi puasa pada 10 itu. Wa salasati ayyamin min kulli syahr, dan Nabi tidak pernah juga meninggalkan puasa 3 hari setiap bulannya. Ini puasanya Rasulullah SAW, puasa sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan, kata Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama tis'i dzulhijjah. Riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari Zulhijjah. Riwayat yang lainnya. Ya. Riwayat yang lainnya. Ya. Wa mimman kana yasumu al-ashr, di antara salafus saleh yang berpuasa 10 awal Zulhijjah ini Abdullah bin Umar. Ini sahabat ya yang mengerjakan puasa di 10 awal Zulhijjah. Begitu masuk tanggal 1, puasa 1 sampai tanggal 9. 10-nya nggak boleh karena 10 itu hari raya ya kan? Hari makan minum. Kita nggak boleh berpuasa di 4 harinya nanti tanggal 10, 11, 12, 13. Hari ini hari makan-makan sate. Hari potong kambing, potong hewan kurban. Hari kita dikatakan apa? Hari kita membakar sate. Ya, bagi yang punya hewan kurban. Ya. Atau bagi yang dikasih daging hewan kurban. Maka 9 hari berpuasa. Yang di antara salaf yang berpuasa di 10 atau 9 hari Zulhijjah ini, di antaranya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Juga siapa? Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah. Iya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Berpuasanya bukan hanya nanti di tanggal 9 Zulhijjah saja pada hari Arafah. Pada hari Arafah bukan. Tapi semuanya mereka berpuasa dari tanggal 1 ikhwan. 1 Zulhijjah, 2 sampai 9 dianjurkan berpuasa berdasarkan riwayat Hafsah dalam Musnad Imam Ahmad ini. Dan akan datang nanti keutamaan secara terpisah, secara tersendiri tentang keutamaan apa? Puasa di tanggal 9-nya. Apa keutamaannya? Lamda. Apa keutamaan puasa tanggal 9 Zulhijjah? Kurang. Lupa. Siapa nama antum? Ya, di depan Bimo. Ya. Fido. Apa keutamaannya? Baik, Bimo. Belum tahu. Masya Allah, antum tawaduk. Acep. Menggugurkan dosa selama 3 atau 4? 3 atau 4? Menggugurkan dosa selama? Dari mana itu, Acep? Hadis mana? Hadis palsu kali, Acep. Yang tepat 2 tahun, Acep. Nah, setahun yang lalu dan setahun kan. Acep jangan minta-minta lagi lebih ya. Ditambah 3 itu tambahan sendiri, Acep. 2 tahun, Acep. Berdasarkan hadis itu. Setahun yang lalu, setahun akan datang. Ini keutamaan puasa tanggal 9-nya sendiri. Ya. Namun ingat puasa di tanggal 1 juga boleh. Karena tadi berdasarkan keumuman hadis tadi apa? Amal ibadah di 9 Zulhijjah ini afdal, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari semua hari-hari lainnya, ikhwan. Nah ini, maka para ulama kita puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, 1 Zulhijjah. Nanti Zaki tolong sampaikan nanti ke Agus yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9.
Nanti dikasih menu buka puasa. Ya, gorengan dan kurma 3 biji. Bagi yang berpuasa, nanti dikasih menu buka puasa. Baik. Kemudian, dan ini hadis yang sahih. Ini yang tepat, ikhwan. Ada riwayat mengatakan Aisyah menafikan itu. Menafikan ini. Ya. Maka kata ulama, cara mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Aisyah mengatakan Nabi enggak puasa 9 hari. Hafsah mengatakan puasa 9 hari. Lihat, dua istri berbeda pendapat. Apakah ada sengketa keduanya? Sehingga berbeda pendapat. Biasa istri-istri ya, khilaf di kalangan mereka. Namun, kata ulama kita mengatakan bahwa dalam hal ini, Zaki, bahwa yang tepat bahwa hadis Hafsah, yaitu karena hadis Hafsah itu musbat, ada tambahan ilmu dan juga riwayatnya sahih, sehingga hadis Aisyah dibawa kepada pemahaman apa tidak dilakukan semuanya, namun umumnya kebanyakan hari itu Nabi puasa, mungkin 6 hari atau 7 hari, sisanya tidak. Ya, itu maksud daripada hadis. Namun ada sahabat yang mengamalkan hadis Hafsah ini. Siapa tadi? Abdullah bin Umar, Hasan al-Basri, Ibn Sirin, Qatadah dan juga yang lainnya berpuasa selama 9 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Adapun kata beliau, ya, keutamaan dari qiyam lailnya, salat tahajud, ya, maka ini juga mustahab dianjurkan. Karena kan masuk dalam kaidah tadi, lebih dicintai Allah dari semua amal ibadah pada hari-hari yang lainnya. Ya. Maka dianjurkan. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan, "Idza dakhala al-'ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar 'alaihi." Nabi jika masuk 10 awal Zulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh ibadah dengan kesungguhan yang tidak dimampui oleh seorang pun atau yang tidak ada kadarnya, nggak bisa dihitung oleh siapapun. Saking semangatnya Rasul dalam ibadah di awal Zulhijjah ini. Akhirnya menjadi sunnah bagi kita, menjadi sebuah ajaran bagi kita bahwa kita juga semangat ibadah, ya, di awal bulan Zulhijjah ini. Bahkan diriwayatkan, ya, beliau mengatakan, la tudfi'u surajakum layaliyal 'ashr tu'jibuhul ibadah. Jangan matikan lampu-lampu kalian di 10 awal Zulhijjah ini. Jangan matikan lampu, terus ibadah. Ya, jangan matikan lampu terus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya ibadah itu tidak boleh gelap-gelapan. Ada sebagian aja golongan yang kalau ibadah itu harus gelap. Pernah dengar antum ikhwan? Zikir harus gelap. Itu ibadahnya sebagian orang-orang tariqah. Orang-orang sufi tulen, ekstremis, ibadahnya harus gelap mereka. Bertentangan dengan hadis ini. Nabi mengatakan apa? Jangan matikan lampu kalian untuk ibadah. Kok malah mereka matikan lampu untuk ibadah? Ini bertentangan, dalil ini menjadi dalil, ya, yang membantah cara ibadah yang dibuat-buat di zaman kita itu. Baik, tu'jibul ibadah, senang beribadah di malam awal 10 awal Zulhijjah ini. Ya, kata beliau, amma istihbabul iksari min dzikr, adapun anjuran berzikir, memperbanyak zikir pada awal Zulhijjah, maka berdasar kepada firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum, yaitu 10 hari malam Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah ini. Ya. Dan disebutkan dari Abdullah bin Umar berkata, kata beliau, ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah
kecuali pada 10 hari Zulhijjah ini, kata beliau, maka perbanyaknya tahlil la ilaha illallah, itu perbanyak itu. Takbir, mengucapkan Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, kata beliau. Ucapkan itu. Ya, bertakbirlah. Ya, dan ya, ketika masuk tanggal 1 nanti maghribnya tanggal 1 Zulhijjah, maka mulailah kita bertakbir, bertahmid, bertahlil dari tanggal 1 bulan Zulhijjah ini. Jangan remehkan hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar, ikhwan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu diucapkan secara mandiri. Di rumah, di jalan, di motor, di kantor, di tempat duduk, di makanan tuh. Jangan lupa, jangan lalai. Ini waktu-waktu mulia. Ya, orang di zaman kita ini tidak bertahlil kecuali kalau ada orang yang meninggal dunia saja. Tahlil atau berjamaah, tidak ada ajaran itu. Islam menyuruh kita ibadah masing-masing. Ibadahlah masing-masing karena Anda matinya masing-masing juga. Timbangan amal juga masing-masing. Enggak ada yuk nimbang amal bersama-sama. Kita kolektifkan amal ibadah kita. Semoga kita bisa lewat dari neraka, dikumpulkan. Enggak ada, masing-masing. Ibadahnya juga berarti masing-masing. Ya. Perbanyak ibadah. Zikir, ya, kata beliau, maka perbanyak zikir pada hari Zulhijjah ini. La ilaha illallah, Allahu Akbar, tahmid, bertahlil, bertakbir, bertahmid, bertasbih. Ucapkan itu di motor. Berapa jam antum dari rumah ke sini? Berapa menit? Masa enggak ada satupun takbir yang antum ucapkan? Pulang ke rumah pun sama. Jangan lalai, jangan lengah, zikir. Itu ibadah mulia di awal Zulhijjah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan daripada 10 hari awal Zulhijjah ini, Allah berfirman, Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 malam, maksudnya adalah hari Zulhijjah, siang malamnya. Karena terkadang kata malam itu maksudnya siang, kata siang maksudnya malam. Sehingga Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah ini. Ya. Dan ulama kita khilaf, mana yang mulia antara 10 Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Ya kan? Karena Nabi 10 Ramadan itu beliau i'tikaf malamnya. Ya. Maka kata ulama, mengkompromikan dalil-dalil yang ada, maka ayat ini menyebutkan maksudnya adalah Zulhijjah. Yang mulia apanya? Siangnya. Karena di sana ada ukuf di Arafah. Ada menyembelih dan semisal itu. Siang. Ya. Adapun Ramadan, 10 akhir Ramadan, mulianya pada malamnya. Kenapa? Ada malam Lailatul Qadar. Maka siang itu kita ibadah. Perbanyak zikir ibadah pada Zulhijjah. Dan Allah bersumpah dengannya. Wal fajar walayalin ashar. Demi fajar dan demi 10 hari. Ya, 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka ini hendaklah kita perhatikan, ikhwan. Kita belajar agar kita takwa kepada Allah. Kita mendengar nasihat agar kita menjadi orang yang baik. Ya, istami', ya. Apa kata Allah mengatakan, lima yuha, dengarlah apa yang diwahyukan, dinasihatkan kepada kalian, dengar. Jangan masuk kanan keluar kiri, atau bahkan jangan masuk kanan keluar lagi. Enggak masuk. Kalau keluar masuk kanan keluar kiri itu lumayan lah masuk. Tapi kalau jangan sampai keluar enggak masuk kanan, enggak masuk kiri juga. Ini lebih parah. Namun jadilah orang yang mendengar dan beramal. Nah, kemudian belum melanjutkan lagi, ya. Di antara keutamaannya tadi apa? Tentang Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah tersebut. Dan di antara keutamaan amal ibadah kita pada 10 awal Zulhijjah,
Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, ya, kata beliau bahwa di 10 Zulhijjah itu juga dianjurkan. Kata beliau bahwa di antaranya keutamaannya kalau demikian bahwa jangan sampai pada hari-hari itu justru kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan dianjurkan, ya, dianjurkan amal ibadah berarti jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat, maksiat itu macam-macam. Mata kita bermaksiat, lisan kita bermaksiat, ya, telinga kita bermaksiat. Nabi sangat-sangat menegaskan dalam banyak hadis, seringnya kita bermaksiat. Mata kita memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram. Di antara apa yang didengar, musik-musik itu haram, kata para ulama kita. Sepakat ulama Islam mengharamkan musik. Ya, sepakat ulama Islam mengharamkan musik. Syafi'iyan, Hanafiyan, dan seterusnya. Ada orang-orang yang berusaha mengaburkan ajaran Islam. Oh, bergantung kontennya, katanya. Kalau dia Islami, selawat, maka boleh musik, jadi musik Islami. Kalau kontennya nasihat, maka ada musiknya, musik nasihat. Enggak ada itu, ikhwan. Enggak bisa dicampur baur demikian. Ya, musik itu sepakat ulama kita tuh haram. Karena terlalu enak musik itu, ya, jadi membuat kita terlena, terbawa dalam alunannya dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla, lupa kehidupan. Orang yang bermain musik cenderungnya ingin hidup lama dan dalam lamunan dan seterusnya. Gila, pikirannya menjadi malas, gila, dan seterusnya. Lihat orang-orang yang cinta musik kebanyakan nongkrong, betul? Ya kan? Nongkrong dengan gitarnya. Bernyanyilah dia, melamun. Dia menjiwai isi lagunya, melamunan dan seterusnya itu. Ya, nggak bekerja, pemalas jadinya. Ya. Kalau berbeda dengan tilawatul Quran, dengan zikir, membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan tinggalkan yang haram itu, tinggalkan yang haram. Jadi kata beliau demikian, bahwa kalau saja amal ibadah itu mulia pada hari-hari yang mulia ini, maka ketaatan itu juga harus dijauhi. Harus dijauhi, ditinggalkan. Sibuklah dengan tilawatul Quran agar kita betul-betul imtak ini tinggi ada dalam diri kita. Jangan maksiat terus, jangan selalu nampakkan aurat, itu maksiat yang hari-hari dilakukan banyak orang. Tutup auratnya. Maksiat. Iya, pakai minyak wangi keluar rumah juga tinggalkan sudah sekarang. Belajar menjadi muslim muslimah yang baik. Jangan ikuti orang, jangan ikuti banyaknya orang, gaya hidup orang, tidak. Islami cara hidup kita. Nggak akan rugi kita, akan berkah justru. Kita banyak mengikuti orang, mengikuti cara hidupnya orang. Ya, tidak boleh, karena gaya hidup orang itu bukan patokan kebaikan akhirat kita. Ya, patokan akhirat kita adalah dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dilarang jangan pakai minyak wangi keluar rumah, tinggalkan minyak wangi keluar rumah. Dilarang menampakkan aurat di depan lawan jenis, tinggalkan itu. Dilarang berbicara lemah lembut di depan lawan jenis, ya tinggalkan itu. Jangan, ya. Itulah dosa yang mungkin banyak orang sepelekan. Itu dosa besar dalam agama kita. Dan nggak boleh membiasakan hal semacam itu. Maka ini jadi ingin mendapatkan kebaikan, keutamaannya juga tinggalkan dosa. Dosa ini membuat kita lalai. Ya, dosa inilah yang membuat kita tertutup hati untuk berpikir, berzikir yang ringan banget, tapi nggak terpikir itu. 1 jam, 2 jam, bahkan 24 jam kita kadang-kadang nggak pernah terpikir untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah menyebutkan bahwa di antara karakter iman itu mereka yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang beriman itu mengingat Allah selalu, berdirinya ingat Allah, qu'udan duduknya ingat Allah, dan berbaring ingat Allah terus. Ya, ini karakter iman yang ingin kita bangun, ingin kita bina, pupuk saat ini, imtak iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
tinggalkan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan juga pada hari itu adalah tanggal 10 ya, ada sholat Id di tanggal 10-nya. Ada juga Idul Kurban, kita menyembelih hewan kurban. Ya, maka perhatikan akan kemuliaan hari tersebut. Dan juga tanggal 9-nya ada hari Arafah. Dan ingat hari Arafah itu ikhwan, kita berpuasa pada hari Arafah, maksudnya apa? Tanggal 9. Bukan hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah, bukan. Tapi tanggal 9. Kadang sering berbeda nih antara penanggalan kita dengan Saudi, dengan kegiatan jamaah haji di Arab Saudi sana. Maka kapan kita berpuasa? Mengikuti penanggalan hasil ru'yat kita atau mengikuti kegiatan yang bertepatan dengan wukuf di Arafah? Yang tepat tanggal 9, bukan bertepatan dengan wukuf di Arafah. Ya. Tanggal 9. Karena hari Arafah itu artinya apa? Bukan hari padang Arafah. Hari Arafah dalam bahasa Arab artinya hari yang ma'ruf. Tanggal 9. Tanggal 9. Ya. Dan tadi sudah disebutkan oleh Acep bahwa keutamaannya menghapus 2 tahun. Tambahan di Acep minta setahun. Jadi 3. Yang sahih 2 tahun dari Rasulullah, Acep 3 tahun. Versi Acep 3, versi Rasul. Tapi artinya Acep ini punya himmah tinggi. Ingin mendapatkan banyak keutamaan. Minta 3 saja Ustaz. Ya. Bukan hak kita Acep. Tanda tangannya sudah jelas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dia adalah apa? Ingat puasanya juga nanti. Kalaulah mungkin kita nggak bisa puasa 1-2 dari tanggal 1-nya. 1-2 dan sampai 9. Maka ingat, jangan lupa tanggal 9-nya. Umumkan. Ingatkan semuanya tanggal 9 berpuasa Arafah. Ya. Tanggal 9 kita berpuasa Arafah, yang keutamaannya apa? Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ustaz, bagaimana dengan orang yang tahun lalu sudah puasa? Sudah puasa berarti sudah dapat 2 keutamaan kan? Tahun lalu dan tahun ini. Berarti tahun ini nggak usah puasa lagi Ustaz, karena ada tabungan tahun lalu. Puasa tahun lalu. Tidak. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya adalah jika memang Anda maksudnya adalah tabungan kebaikan yang Allah akan mungkin selamatkan kita dari sebuah penyakit. Allah selamatkan kita dari sebuah mara bahaya. Allah berikan keberkahan, kesehatan kita dengan modal kita puasa hari ini, 9 ini untuk 2 tahun, maka maksudnya tahun berikutnya mungkin adalah kesehatan, rezeki, dan seterusnya Allah cairkan untuk kita semua tersebut. Maka jangan lewatkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diantaranya keutamaannya pada hari tersebut, kata beliau, ya hari nahar ini, hari nahar tanggal 9, hari Arafah, bahwa Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya yang beribadah. Yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ampunkan dosanya. Dalam hadis kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma min yaumin," tidak ada hari, "aksara min an yu'tiqallahu fi 'abidan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana hari itu Allah membebaskan banyak hamba-hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah tanggal 9 itu. Maka perbanyak ibadah pada hari itu. Maksudnya dibebaskan dari api neraka gimana Ustaz? Kan kita belum mati. Belum terdaftar di api neraka. Ya kan? Nggak tahu lah, jelas nggak tahu gitu. Nggak ada menjamin. Maka apa kata ulama? Ya, orang ini yang seharusnya dengan amal ibadah keburukannya sudah ada namanya dalam himpunan daftar nama neraka dengan dosa dia, karena dia puasa hari Arafah, Allah hapus lagi nama itu. Yang sejatinya tadi sudah menjadi calon
kandidat neraka, maka dihapus oleh Allah dengan dia berpuasa pada hari tanggal 9 itu. Kita banyak dosa, iya. Sehari kita mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Maka jangan lupakan hari ini, hari tanggal 9 tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak apa tadi? Ya. Kata ulama kita mengatakan mulailah dari kewajibannya. Salatnya tepat waktu, dijaga zikir-zikirnya, kewajibannya, rukun-rukunnya. Yang sunnah pun sama, mulai coba terus dekat. Jangan sampai kita yang wajib aja kita lalai, ya. Apalagi yang sunnah jangan. Bukan lagi zamannya kita ini menjadi orang yang nggak tahu apa-apa atau masa bodoh, tidak, ya. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, yang selalu menginginkan akhirat dan pasti mati kita semua ini. Nah, kata beliau demikian. Dan juga diperhatikan jangan sampai israr atas dosa besar. Jangan terus mengerjakan dosa besar. Ya, diingatkan kata beliau bahwa di antara penghalang doa ampunan kita pada hari tanggal 9 itu adalah pertama sombong. Allah nggak suka orang yang sombong. Ya. Kemudian yang kedua al-israru alal kabair. Terus menerus dalam dosa besar. Jangan sampai demikian. Segera bertobat kepada Allah, ya, agar menjadi hamba-hamba yang utaqa, dibebaskan dari api neraka, ya, pada tanggal 9 tersebut. Nah ini, jadi semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, ya, keutamaannya. Dengan keutamaannya kita beribadah semangat, dan juga kita takut akan dosa-dosa kita dan segera tinggalkan. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada semua untuk bisa beribadah pada hari-hari Zulhijjah ini. Banyak amalan, ada zikir, ada sedekah, memaafkan manusia yang salah dengan kita, ya kita maafkan, gugurkan. Maafkan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menanam kebencian sepanjang hayat. Ya, lupakan kesalahan orang itu. Kata ada pepatah, saya pernah melihat, Masya Allah, di tulisan sebuah mobil ikhwan truk, di truk itu, kata dia apa? Yang pantas diingat satu, kebaikan, kata dia. Yang layak ditinggalkan itu, dilupakan adalah kesalahan orang. Masya Allah. Ya, lupakan kesalahan orang, dan juga lupakan kebaikan kita, dan yang diingat apa? Ya, kebaikan orang dan lupakan kebaikan kita. Nah, apa kata dia? Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang, dan apa tadi? Lupakan kebaikan kita dan ingat kebaikan orang, dan lupakan keburukan orang dan ingat keburukan kita. Nah, itu dia. Itu pepatahnya. Bagus itu. Bagi antum itu yang punya mobil, tulislah kata-kata itu di mobil. Biar jadi peringatan bagi orang. Jangan itu kutunggu jandamu. Allahu Akbar. Hal-hal yang tidak manfaat, yang dosa, terkadang di truk-truk, di mobil-mobil itu, tuliskan itu, ikhwan. Anda kalau punya mobil kayak antum, setiap hari beda-beda tulisan Anda tulis, ikhwan. Tanggal 1 hari Senin, nasihatnya beda. Hari Selasa, tulis lagi beda, gitu. Itu banyak dilihat, apalagi zaman macet di Depok ini. Orang akan melirik motor-motor orang itu. Mereknya apa, tahunnya berapa. Nah, andaikan tulisan itu antum cantumkan, alangkah indahnya dia teringat dengan satu nasihat itu. Jangan mengajak orang yang buruk-buruk. Tuliskan itu kata-kata indah saja. Ya, insya Allah. Ya, terus kadang orang, Masya Allah. Jadi kebaikan itu apapun yang dilakukan, ikhwan, lakukan. Ya, maka ingatkan, terutama kita sebagai orang tua di rumah, kita ingatkan anak-anak mulai sholat, ibadah kepada Allah. Istri diingatkan, keluar rumah jangan pakai minyak wangi, tutup aurat dengan baik, dan semisal itu. Baik, ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Ada soal, Ustaz? Tidak ada pertanyaan. Zaki? Tidak ada pertanyaan. Baik, sudah jelas semuanya. Tinggal beramal berarti. Tunggu hari hanya kita beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.